Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan membahas tentang bank assurance sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang dimajukan kepada kita. Sebelum kita masuk kepada penjelasan lebih jauh, kita mungkin harus memahami dulu istilah bank assurance itu sendiri. Jadi bank assurance itu adalah merupakan satu perjanjian. Jadi perjanjian yang terjadi atau yang disepakati antara perusahaan asuransi dengan bank. Di mana perjanjian tersebut pada dasarnya adalah merupakan bagian dari strategi pemasaran bagi pihak asuransi untuk memasarkan produknya, dan juga merupakan bagian strategi dari pelayanan dari pihak bank untuk melayani nasabah-nasabahnya atau customernya. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya kalau kita lihat dalam bentuk yang lebih simple, ini adalah merupakan bagian dari perjanjian keagenan. Jadi di sini bank bertindak sebagai agen yang melakukan kewajiban untuk membantu memasarkan produk-produk asuransi, di mana terhadap tindakannya itu si bank ini akan mendapatkan komisi. Nah, kalau kita lihat bagi bank sendiri ini tidak sekedar untuk mendapatkan satu penghasilan tambahan dalam bentuk komisi tadi, tapi bagi bank ini bisa jadi merupakan bagian dari cara mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, atau cara juga mereka untuk bisa memastikan bahwa hubungan hukum fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabahnya itu bisa selesai dengan baik, atau bank juga mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Misalnya contohnya, kalau misalnya satu bank memberikan satu kredit kepada nasabahnya, nah tentu konsekuensi dari pemberian kredit itu pada umumnya si nasabah akan memberikan satu jaminan kepada bank, baik dalam benda tidak bergerak, katakanlah hak tanggungan, ataupun benda bergerak, mungkin bisa dalam bentuk fidusia, ya, fidusia. Nah, tentunya benda-benda ini yang memang dikonstruksikan akan menjadi jaminan terhadap yang bersifat eksklusif untuk membayar utang-utang nasabah pada satu waktu jika nasabah itu wan prestasi, katakanlah begitu, di mana bank mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan tadi. Bank ingin memastikan bahwa barang-barang atau kolateral yang dijadikan sebagai jaminan dari kredit yang diberikannya tadi itu berada dalam keadaan yang aman gitu. Sehingga bank memerlukan satu jaminan untuk itu, sehingga barang-barang tadi itu pada umumnya akan diasuransikan gitu. Pada umumnya akan diasuransikan. Tentunya beban pembayaran preminya dibebankan kepada nasabah, akan tetapi jika terjadi satu risiko, katakanlah mungkin terbakar atau apapun terhadap benda yang menjadi jaminan tadi, maka bank akan didudukkan sebagai penerima manfaat. Nah, keadaan ini memang membuat bank pada umumnya tidak hanya sekedar memperkenalkan asuransi kepada para nasabahnya, tapi lebih luas lagi dia berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi yang akan diperkenalkan ini, atau asuransi-asuransi yang akan menjadi bagian dari proses upaya untuk pelayanan nasabahnya ini, adalah asuransi-asuransi yang memang mempunyai kemampuan dan juga reputasi dan juga status kesehatan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita lihat ada beberapa jenis hubungan hukum yang dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum bank assurance antara bank dengan perusahaan asuransi. Itu dari mulai yang paling simpel lah. Yang paling simpel itu posisinya bank hanya bisanya sebagai pihak rekomendator gitu. Jadi bank hanya sebagai pihak rekomendator. Katakanlah di sini bank nasabahnya, ya, rekomendator terhadap nasabahnya yang menggunakan produk dari bank tersebut. Jadi dia hanya bentuk posisinya mereferensikan. Dia akan bilang sama nasabahnya, nasabah, kalau misalnya kamu mendapatkan fasilitas kredit dari kita dan membutuhkan asuransi, maka asuransi inilah yang akan Anda tunjuk untuk mengcover jaminan-jaminan kebendaan yang akan Anda jaminan kepada bank. Kira-kira begitu. Atau mungkin bisa jadi juga dia mengembangkan melalui reputasi dia, tidak hanya kepada nasabahnya, tapi juga yang membutuhkan produknya atau yang sedang menggunakan produknya, tapi juga terhadap calon-calon nasabah atau pihak-pihak lain yang tidak sedang menggunakan produk dari bank tersebut. Nah, di sini bank itu ya lebih aktif lagi, dia sebagai rekomendator dengan mencoba memperkenalkan produk-produk asuransi ini kepada pasar, ya, kepada siapapun. Kemudian baik dalam bentuk leaflet maupun dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk telemarketing gitu ya. Nah, kemudian orang-orang tadi kalau dia tertarik, maka orang-orang tadi akan akan dihubungkan kepada asuransi tadi, sehingga asuransi itu yang akan menjelaskan dan asuransi itu akan memproses lebih lanjut. Keadaan itu membuat bank
masuk kepada satu posisi yang sifatnya merekomendasi, tapi mereka bisa bergerak kepada satu teknik yang lebih dalam lagi. Yang lebih dalam lagi, dia tidak sekedar hanya merekomendasi, tapi dia juga bisa membuat itu menjadi satu produk yang dia bisa masuk lebih luas ya, gitu loh. Ini menjadi satu paket bundling gitu loh. Jadi bundling. Dan posisi ini membuat dia tidak sekedar hanya untuk menjadi, kalau misalnya nasabahnya setuju, dia lalu dibilang oke, nasabah Anda setuju, nah Anda tinggal pergi deh ke perusahaan asuransinya. Nggak begitu lagi kalau dalam proses bundling. Saya katakan tadi bahwa proses untuk distribusi tadi itu dilakukan dengan beberapa teknik. Tapi pada intinya bukan bank yang akan menjadi penanggung, gitu ya. Jadi bank itu hanyalah merupakan intermediary party. Dia hanya pihak perantara yang menghubungkan antara calon tertanggung, katakanlah begitu, calon nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi. Baik dengan cara hanya merekomendasi, atau cara dengan misalnya mencoba mendistribusikan produk, atau membuat itu menjadi terintegrasi terhadap produk dia. Itu adalah satu teknik. Tapi pada akhirnya, at the end of the day, kalau disepakati, maka hubungan hukum itu adalah hubungan hukum antara asuransi dengan tertanggung. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Fast FM.